Bisa dilihat teman-teman ini? Bisa. Kalau Ada yang beda gak dengan tulisan ini? Ada yang beda apa sama semua? Ada yang beda, Kak. Mana yang beda? Mana? Siapa barusan yang bilang beda? Saya Kak Nadia. Siapa? Nadia. Nadia. Mana yang beda? Itu yang Yurja. Saya nulisnya pakai ain Yurja gitu. Ya. Perbedaannya tak jelasin. Perbedaannya Yurja ini sama Yurja yang pakai ain. Ya kalau Yurja pakai ain itu kembali gitu kan. Kembali. Kalau Yurja ini berharap. Ya, berharap. Jadi kan kalau kembali nanti gak sesuai artinya dengan ini. Kan setiap guru dan siswa itu berharap. Ya, bisa dipahami ya. Iya bisa. Ada lagi yang beda di mana? saya Di mana? beda di alif lam li rasulin nabi rohmah, saya nggak pakai alif lam. Ya betul. Ya memang kebanyakan saya periksa kemarin tugasnya memang kebanyakan yang salah itu di Yurja, terus di Ar-Rahmah, juga ada di ibadah sama tahasola, terus di Lugo itu beberapa dari teman-teman ada yang salah ya gak apa-apa, namanya juga belajar ya proses gitu kan. Ini memang kenapa ini Ar-Rahmah karena kalau dijelasin ya nanti tambah detail. Intinya ini kedudukan idofah ini Nabi mudof ar-rahmah mudof ilaih seperti itu. Mungkin ada lagi yang beda katanya? Ada lagi nggak? Tes, ada lagi yang beda? Apa sudah? Tidak ada lagi? Insya Allah sudah. Sudah. Saya ada yang beda. Yang mana bedanya? Di harokat asa'adata. Saya asa'adatu karena saya narkibnya itu adalah fa'il. Nah, ini sebagai maf'ul. Ya. Ya gak apa-apa itu sambil belajar nanti juga bisa memahami mengenai tarkib i'rab. Nanti kalau 3 hari itu sebetulnya kurang gitu kan. Harus berhari-hari, bahkan ya mungkin beberapa hari atau beberapa bulan untuk memang menguasai dasar-dasar untuk membaca bahasa Arab yang tanpa harokat seperti itu. Nah, teman-teman udah gak ada lagi ya yang beda? Ada lagi ya? Gak ada ya? Kalau gak ada mungkin beberapa orang ada yang mau membaca ini. Membaca ini gak? Ada yang mau membaca? Biar ini nanti dibaca terus diaplikasikan materi yang sebelumnya diajarkan. Nanti kita aplikasikan di sini. Ada nggak yang mau mencoba? Hana Hoiriah, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Hana Hoiriah. Iya Kak. Ya, silahkan dibaca satu penggal saja. Nanti gantian sama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Arabiyatu lugatul Qur'ani. Kama hiya lugatun fil jinani. Sudah. Nah kan ini Al-Arabiyatu ini apa? Isim apa? Isim ma'rifat. Kenapa isim ma'rifat?
Karena ada alif lamnya. Ya, kalau nggak ada alif lam itu dinamakan isim apa? Isim nakiroh. Terus ini dia apa dia? Hiya isim domir. Isim domir. Isim domir apa? Domir. Isim Boleh domir. lihat? Jangan dulu. Isim domir munfasil. Ya. Terus ini pertanyaan terakhir. Ini apa ini? Lugotun apa? Lugotun. Isim. Isim apa? Isim nakiroh. Isim nakiro. Ini fi. Pi itu huruf jar. Ya, sudah. Ada lagi yang mau mencoba? Terima kasih Hana Khoiriyah, syukran jazilan. Siapa lagi? Ini siapa nih Resen nih? Muflihatur Rohmah. Silahkan. Lanjut ini. Yurja min kulli ustadin wa talibin kalamun bil lughatil arabiyyati. Sudah. Ini apa Min? Harfu jarin. Huruf jar. Kalau ini ustadin, apa ustadin? Isim nakiroh majrur. Kalau di isim makrifah kan jadi gimana? Al ustadi. Al ustadi. Kalau isim makrif, kalau ini isim makrifahnya isim makrifah apa? Makrifat. Gak tahu. Belum tahu. Ya ada alif lamnya. Ada alif lamnya. Terus ini bilugoti apa? Bilugoti B-nya itu huruf jar. Terus alugoti? Alugoti isim nakiroh. Nah, bukan. Makrifat. Isim mufrad. Kalau ada jar berarti ada. Oh, berarti mudhof Kalau ada ilaih. jar, kalau ada jar berarti ada majrur. Kan? Kalau ada jar ada majrur. Sudah, terima kasih ya. Syukron jazilan. Selanjutnya siapa lagi yang mau mencoba? 2 orang lagi nih. Saya Kak. Irfan Sutraif, silakan. Yang mana Kak? Yang kalamun. Kalamun itu isim. Ya, baca dulu. Kalamun bilugotil arabiyah, kalamun biha li ajalil mahabbah. Ini kan. Di kalamun biha. Mulanya dari kalamun biha. Kalamun, oh ya. Kalamun biha li ajalil mahabbati. Terus? Di Rasulillahi Nabi Rahmati man takallama bi niyatil ibadati. Sudah dulu. Biar berbagi sama yang lain. Oh iya. Ini kalamun apa ini? Kalamun isim. Isim apa? Isim nakiro. Isim nakiro. Kenapa isim nakiro? Karena ada tanwin di akhir. Kalau di makrifahkan jadi gimana? Al-kalam. Nah, al-kalam apa? Al-kalami, al-kalamu, al-kalaman. Al-kalamu. Al-kalamu.
Terus ini apa? Ini apa, Li? Li ajli. Li-nya jer. Ya. Ajlinya apa? Ajli itu kata kerja. Fiil. Nah, bukan. Bukan. Setelah kalau ada jar berarti ada apa? Oh, ada Yang majrur. ada di syibhul. Nah, Ajlinya adalah majrur. Kalau ini Rasulillahi apa itu? Rasulillahi Yang ada di syibhul jumlah. Susunan idofah. idofah. Ya. Rasulillah ini susunan idofah. Rasuli ini mudhof. Allahi ini mudhof ilaih ya, teman-teman. Oh. Ya. Sudah Mas Traib, syukron jazilan ya, akhi. Sama-sama, akhi. Mungkin yang lain? Satu lagi. Satu lagi terakhir. Saya, Kak. Nah, siapa? Nadia. Ya, Nadia. Sudah belum tadi? Belum, yuk. Oh, belum. Oke, lain sudah. Ayo. Keseringan ya. Enggak sekeringan. Ayo. Ngetes aja. Man takallama biniyatil ibadati tahassala minallahi sa'adata. Ini bi ini apa? Huruf jar. Huruf jar. Kalau niyati Majrurnya. majrur. Jar itu apa? Jar itu. Huruf yang jar itu huruf yang huruf yang mengkasrohkan. Iya. Jar itu huruf yang mengkasrohkan atau menjrkan. Kalau niyati ini apa niyati? Majrurnya. Majrur. Majrur itu apa? Kata yang diikuti oleh huruf jar. Kata yang di-jr-kan atau yang dikasrohkan. Ya. Terus ini niatil ibadah. Niatil ibadah ini susunan apa tadi? Idofah. Apa? Idofah. Idofah itu ada mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya mana? Al-ibadati. Kalau mudhofnya? Biniyati. Sudah ya, syukron. Sudah mengenai ini evaluasi materi kemarin. Mungkin bisa dilanjut ya ke materi selanjutnya. Bisa dilanjut Kak? Bisa Kak, bisa. Bisa dilanjut ya. Mungkin bisa teman-teman perhatikan ya. Jangan nulis, nanti juga PPT-nya dikasih. Nah teman-teman, hari ini kita belajar mengenai kata kerja dan juga kata bantu, yaitu huruf. Nah, pertama yang akan saya bahas yaitu kata kerja atau kalimah fiil. Nah, kalimah fiil itu atau kata kerja itu apa sih? Yaitu wa kalimatun dalat
ala makna fi nafsiha waktu rinat fi zamanin wad'an. Jadi yang dinamakan fiil ini yaitu kata yang menunjukkan arti dan disertai dengan waktu tertentu, kan? Yang maksud di sini disertai yang menunjukkan arti itu bukan berarti arti di kata benda ya, bukan, karena ini kata kerja ya, berarti arti di sini yaitu arti pekerjaan yang kita lakukan, aktivitas misal sehari-hari atau masa lampau yang telah kita kerjakan atau yang akan kita rencanakan gitu kan. Nah, di sini karena ini kata kerja berarti harus disertai, harus dibarengi dengan waktu. Waktu di dalam bahasa Arab atau di kata kerja fiil yaitu ada 3. Pertama ada waktu madi, itu ya waktu telah atau lampau, yaitu masa lalu gitu kan, madi. Terus ada hal ini menunjukkan waktu sekarang dan atau ya sedang gitu kan, sedang atau sekarang, ini hal. Terus yang ketiga waktu itu istiqbal. Istiqbal ini waktu yang akan datang atau yang akan kita jumpai gitu kan, misal besok itu akan datang misal. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Apa ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan Kak? Nggak ada ya? Alhamdulillah, lanjut Ustaz. Oh, lanjut. Siap. Oh, yang lampau ini madi. Bacanya madi gitu kan. Jadi zaman itu ada 3, waktu itu ada 3. 1 madi, terus kedua hal, yang ketiga istiqbal. Seperti itu ya. Bisa dilanjut? Siap. Nah, jadi fiil, sebetulnya fiil ini ada beberapa gitu, banyak lah. Tapi yang saya akan sharingkan di sini yaitu cuma 3 fiil saja yang sering digunakan, yang sering kita temui seperti itu. Pertama di sini fiil dari segi waktu dan bentuknya itu ada 3. Yang pertama fiil madi, yaitu fiil madi ini ya yang menunjukkan keterangan waktu masa lalu atau masa lampau. Jadi untuk mengartikan fiil madi ini biasanya diartikan telah, misal telah makan, telah minum, telah pergi gitu. Ini fiil madi biasanya diartikan menggunakan telah. Terus ini yang kedua fiil mudhari. Fiil mudhari ini menunjukkan arti atau menunjukkan waktu, sedang atau akan. Jadi biasanya kalau mengartikan fiil mudhari ini misal sedang pergi, akan pergi, sedang membaca, akan membaca, dan lain-lain, contohnya banyak gitu kan. Terus yang terakhir yaitu fiil amar. Fiil amar ini yaitu kata kerja yang menunjukkan perintah. Jadi ya perintah idrib, pukullah gitu kan. Terus bisa juga minumlah atau katakanlah dan lain-lain, itu berbentuk kata kerja perintah. Jadi fiil dari segi waktu dan bentuknya ini ada 3, fiil madi, fiil mudhari, fiil amar. Nah ini yang paling penting, yang paling utama yang teman-teman harus ketahui sebelum mengetahui fiil-fiil yang lainnya gitu kan. Tapi di sini kelas ini yang saya sharingkan gak hanya 3 fiil ini saja, tidak fiil lain, nanti tambah pusing lagi seperti itu. Karena ya waktunya yang sangat singkat. Nah, terus fiil, nah di dalam susunan kalimat atau jumlah di dalam bahasa Arab, ya, kalimat itu jumlah ya kalau di dalam bahasa Arab.
ini ada yang namanya fiil, fa'il, dan maf'ul, gitu kan. Kalau mungkin di bahasa Indonesia mungkin subjek, predikat, dan juga objek seperti itu. Nah, fiil di sini bisa dikatakan dengan predikat atau pekerjaannya. Terus fa'il di sini bisa dikatakan subjek atau pelaku, dan maf'ul di sini dikatakan objek, gitu. Nah, di dalam susunan bahasa Arab kemarin sudah dipelajari, bisa diawali dengan predikat dulu, bisa juga diawali dengan subjek dulu, gitu kan. Itu susunan kalimat atau jumlah yang ada di dalam bahasa Arab. Nah, contohnya bisa dilihat sama teman-teman. Di sini ada contoh yang diawali dengan subjek dan contoh yang diawali dengan predikat. Nah, contoh ini Muhammadun yadribu kalban. Nah, kan Muhammad sedang memukul anjing, gitu kan. Nah, ini kan Muhammad sedang memukul anjing. Ini susunan yang diawali dengan subjek dulu. Namanya ini kemarin jumlah ismiyah seperti itu. Nah, yang ini contohnya yang dimulai dengan predikat, yaitu yadribu Muhammadun kalban. Muhammad memukul anjing. Nah, kalau pengartiannya ini ya penerjemahannya ini sama, dimulai dari subjek dulu, karena ya penerjemahan ini harus menyesuaikan antara bahasa sumber dengan bahasa hadaf, bahasa tujuan. Jadi mungkin misal susunannya di dalam bahasa Arab itu diawali dengan predikat dulu, tapi tetap diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu harus dimulai dengan subjek terlebih dahulu, seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Insya Allah. Kedengaran nggak suara saya? Bisa. Ya. Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan nggak? Apa sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita lanjutkan. Gimana? Sudah jelas ya? Kalau jelas dilanjutkan nih. Kalau ada pertanyaan, mungkin. Kak, itu di kolom chat ada yang tanya. Kolom chat. Mana? Yang ini yang lampau itu dibacanya bagaimana gitu Yang ini bukan. Ya, kalau yang ini tadi sudah dijelaskan. Ada lagi pertanyaan? Apakah ada? Nggak ada ya? Tes, mana nih? Ya, lanjut. Lanjut. Nah, ini kan tadi dijelaskan ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Nah, kita sekarang masuk ke kata kerja lampau, yaitu fi'il madi. Nah, jadi di sini teman-teman mudah dipahami lah. Saya buatnya insya Allah ini mudah dipahami. Ini kita lihat tabel di sini ada fi'il madi. Nah, di sini ada domir, biar nanti teman-teman mudah gitu kan memahami bentuk domir yang masuk ke fi'il madi ini seperti apa gitu kan. Di sini ada fa'ala, berarti isim domirnya huwa gitu kan. Kalau yang ini, la ini maksudnya ini harokat akhir, bentuk akhirnya. Di lamnya ini la ini kan sama la gitu kan. Dan juga yang kedua ini ada fa'ala, di sini juga la gitu kan. Nah, mungkin ini bisa teman-teman pahami. Insya Allah ini mudah gitu kan. Di sini sudah saya cantumkan juga bentuk
bentuk isim domirnya gitu kan, isim domir munfasil. Jadi yang kalau nggak lupa teman-teman kemarin sempat disinggung kan, domir itu ada 3, domir munfasil, muttasil, dan juga domir mustatir. Nah, yang dinamakan domir mustatir ini ya ini teman-teman. Contohnya seperti ini yang dinamakan domir mustatir gitu kan. Nanti ketika penggunaan atau pembuatan sebuah kalimat, kalau diadakan dua ya tidak apa-apa gitu kan. Kalau dihilangkan dua ya juga nggak masalah. Tapi kalau di dalam dunia esai bahasa Arab yang kata-kata seperti ini, domir mustatir ini sebaiknya atau alangkah baiknya domirnya itu dihilangkan. Mengapa? Karena nantinya pemborosan kata, yaitu pemborosan penulisan seperti itu. Ya, bisa mungkin dibaca nanti teman-teman di sini fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altun, fa'altu, fa'alna. Nah, ini teman-teman mengenai contoh fi'il madi gitu kan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nyoba membaca ini? Ada enggak? Ada. Silakan. Siapa yang barusan? Deris? Ya. Lanjut baca. Siap. Domir dulu, terus ke fi'il madi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa la fa'ala, huma la fa'ala, hum lu fa'alu, hiya fa'alat, ham fa'alatta, hanna fa'alan, hunna fa'alna, anta fa'alta. Lanjut Ustaz. Lanjut. Antum fa'altum, antuma fa'altum, antum. Kebalik ya Ustaz. Kebalik. Antum fa'altuma, antuma fa'altum, anta. Kebalik. Gimana Ustaz? Dengerin. Antuma fa'altuma, antum fa'altum. Betul Ustaz? Ya, lanjut. Oke. Anta fa'alti, anti fa'alti, antuma fa'altuma, antina fa'altuna, anna. Ya? Antuna fa'altuna, anna fa'altu, nahnu fa'alna. Kholas Ustaz. Syukron. Tadi siapa lagi, ada yang resen tadi? Siapa? Nadia. Siapa itu? Anti Aulia sama siapa itu? Nadia. Siapa dulu yang mau duluan? Silahkan. Ayo, siapa dulu? Bingung ya? Ya dari saya. Nanti Nadia. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa la fa'ala, huma la fa'ala, hum lu fa'alu, hiya ta fa'alta, fa'alat, huma ta fa'alta, fa'alata, hunna la fa'alna, anta ta fa'alta, antuma tuma fa'altuma, antum tum fa'altum, anti ti fa'alti, antuma tuma fa'altuma, antuna tunna fa'altunna, anna tu fa'altu, nahnu na fa'alna. Ya, syukron ya. Syukran jazilan. Nadia, mana Nadia? Ustaz, kalau misalnya baca domirnya dulu semua, terus baru madinya semua gimana? Ya, nggak apa-apa. Mau ini apa contoh yang lain? Ini aja. Ya, udah. Ayo.
huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Syukran. Syukran. Ini ada chat. Masya Allah, pada lancar semua ya. Nah, ini kan ada di sini udah ada harokat, ada apa istilahnya mudah lah untuk dibacanya. Ya sekarang lanjut ke memang contoh yang nggak ada harokatnya nih. Teman-teman siapa yang mau membaca? Teman-teman ada yang mau membaca? Ini dua contoh ini. Siapa itu? Saya. Siapa? Banyak sekali ini. Yang belum aja dulu, yang belum ya. Saya belum, Ustaz. Hanis Rahma. Ya, Ustaz. Ya. Ayo, Hanis. Ya, Ustaz. Jalasu. Jalasat. Ya, terus? Jalasata, jalasna, jalasat, jalastuma, jalastum. Bukan jalasat ini. Jalasta. Terus? Jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Ya, syukran ya. Ini ada 4 lagi nih, banyak sekali ini. Terus Hana Khairiyah. Yang mana Kak? Yang bawah. Jalasa. Bismillahirrahmanirrahim. Jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Masya Allah. Lancar sekali. Lanjut, siapa tadi? Ada mana ini? Ada Agung Susilo Bakti. Yang mana, Tat? Yang Samia. Oh, Samia. Ya. Sami'a, sami'u, sami'at, sami'ta, sami'na, sami'ta, sami'tuma, sami'tum, sami'ti, sami'tuma, sami'tunna, sami'tu, sami'na. Ya Allah, sudah pada bisa ya. Syukran. Ini satu lagi, siapa tadi? Gak ada ya? Gak ada lagi yang mau coba? Ya, nanti. Ada yang mau coba lagi, tapi bukan ini? Ada lagi, Ustaz. Siapa itu? Nadia. Coba ini Nadia. Apa ya? Akhoda. Apa, Ustaz? Akhoda. Akhodu, akhodat, akhodata, akhadna, akhadta, akhadtuma, akhadtum, akhadti, akhadtuma, akhadtunna, akhadtu, akhadna. Ada lagi Kak? Ada lagi Kak? Lagi, Tat. Siapa itu? Stripe, bukan? Siapa? Iwan, saya Kak. Saya Kak. Coba kolak. Hah? Kolak. Diganti jadi kolak. Ya, dari kolak. Misal kolak, kolu gitu kan. Ya. Kola, kolu, kolat. Nah, ayo. Kolta. Kolata. Kolatana. Kolatumna, kolatum. Kolta.
Koltuma, koltum, kolti, kolatuma, kolatuna, kultu, kultuna. Ulangi lagi strip. Ada yang salah? Kola, kola, kolu, kolat, apa lagi kolat? Kolta, kolat, kulna, kolata, kulna, kulti, kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultunna, kultu, kultuna. Kulna. Ya. Kulna. Ya, nanti bisa dipraktekkan lagi. Ada lagi nggak? Nggak ada ya? Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Lanjut Ustaz. Lanjut. Masih ada lagi. Nah, ini teman-teman bisa dilihat sendiri. Ini keterangan yang berkaitan dengan fi'il madi, gitu kan. Keterangan yang berkaitan dengan fi'il madi. Yaitu itu ada amsi kemarin, bil amsi kemarin, awal al amsi kemarin lusa, qabla yaumain 2 hari yang lalu, gitu kan. Qabla salasati ayam 3 hari yang lalu, bil usbu'il madi minggu lalu, bisyahril madi bulan lalu, bisanatil madiyah tahun lalu. Nah, ini keterangan-keterangan yang ada di fi'il madi, mungkin yang bisa nanti menjadi tambahan untuk keterangan fi'il madi. Misal teman-teman membuat sebuah kalimat atau esai yang menulis tentang masa lampau, gitu kan, kalimat itu. Nah, nanti bisa ditambahin kalimat keterangan ya ini mengenai keterangannya. Lanjut. Nah, yang kedua ini fi'il mudhari, yaitu kata kerja sedang atau akan datang. Nah, di sini bisa teman-teman ya pelajari, bisa teman-teman, insya Allah ini mudah dipahami. Ya, sama seperti fi'il madi, ada domirnya juga dan juga ada fi'il mudhari'nya seperti itu. Nah, tapi di sini tanda, teman-teman harus ketahui tanda atau ciri dari fi'il mudhari ini ada 4 ya, teman. Di sini pertama ini ada ya mudhari, ini ya ini ya ciri atau tanda fi'il mudhari. Terus juga selain ya ini ada juga ta. Nah, ta ini ta fi'il mudhari. Gitu kan, tambahan untuk fi'il mudhari. Dan juga ada selain ta dan juga ada hamzah di sini. Hamzah ini ya hamzah menandai atau ciri dari fi'il mudhari, dan juga ada nun. Nun ini ya fi'il mudhari. Nah, kenapa di sini yayu, gitu kan? Yayu, gitu kan? Di sini karena ya ini berharokat fathah, dan yu di sini ini menunjukkan pada ini pada ain fiilnya di sini berharokat doma. Makanya ini rumus yayu jadi yafulu. Ini rumus dari yafulu, gitu kan, dari ain ini dan juga ya ini. Teman-teman bisa dipahami nggak? Apa kurang jelas? Apa sudah dipahami? Halo, ada suaranya?
Ada suaranya Kak? Insya Allah paham. Allah paham ya. Coba kalau udah paham silakan yang mau membaca tapi orang yang berbeda. Jangan yang tadi ya. Yang tadi sudah. Ada lagi Kak? Ada Kak? Nasrif. Husnul Khotimah. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yafulu yafulani yafuluna tafulu tafulani yafulna tafulu tafulani tafuluna tafulina tafulani tafulna afuluna fulu. Sudah. Ada lagi teman-teman? Kalau enggak lanjut ke contoh. Nah ini, ada yang mau baca ini? Ada enggak? Apa? Deris, mau nyoba Deris? Mau coba Ustaz. Nadiatul, siapa itu? Adila. Adila, silakan. Al-misalu yajlisu yajlisu yajlisani yajlisuna tajlisu tajlisani yajlisuna tajlisu Yajlisna. Yajlisna. ya tajlisna tajlisuna tajlisaini tajlisani Yang mana? Yang mana? Ini yang ulangi di sini. yajlisun Nah, ini di sini ulangi dari sini. Tajlisu. tajlisu Ulangi dari sini. tajlisu Terus. tajlisani tajlisuna tajlisaini Tajlisina. tajlisina tajlisani Tajlisani. tajlisani ajlisu najlisu. Ini. Ya. Ada lagi? Ada lagi gak? Ada gak? Deris? Saya Kak. Ya. Baca. Yasma'u, yasma'ani, yasma'una, tasma'u, tasma'ani, yasma'un, yasma'na, tasma'u, tasma'ani, tasma'una. Aduh, kehalangan nih, kehalangan apa caption? Tasma'in, tasma'ina, tasma'ani, tasma'na. Asma'u, nasma'u. Mumtaz. Oh, jidan. Mantap. Ada lagi Syukran yang jazilan. ya, ada lagi yang mau mencoba? Ada lagi nggak? Siapa? Satu orang lagi kita tunjuk, wes. Kita tunjuk. Salsabila. Salsabila. Adakah Salsabila? Salsabila. Salsabila. Gak ada ya? Sheila, ada Sheila?
Sheila, ada nggak suaranya nih? Roshidah. Roshidah, halo? Nggak ada ya? Raffi? Ada Ustadz. Ada. Silahkan Raffi. Yang mana? Yang atas boleh, yang bawah boleh. Yang mana? Yang atas saja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jalisu ya jalisani ya jalisuna. Tajalisa tajalisani ya jalisna. Tajalisa ya. Tajalisani tajalisuna. Tajalisina tajalisani tajalisna. Ajalisna jelis. Ajlisu najlisu. Ya lupa. Makasih Ustaz. Ya, Afwan. Siapa ini ya? Satu lagi Muhammad Fauzan Azim. Azim. Iya, Pak. Ya, baca Yasma'u. Yes. Dinyanyiin gak apa-apa biar mantap nih. Yasma'u, yasma'ani, yasma'una. Tasma'u. Sutama. Ini salah ketik nih. Tasma'an, salah ketik ini, maaf. Tasma'an, yasmu'an, Tasma'na. Tasma'na. Tasma'una. Tasma'ina. Tasma'ani. Tasma'an. Tasma'an. Asma. Nasma. Sudah ya? Ada lagi yang mau mencoba? Dinyanyiin gak apa-apa? Nadia mau nyanyiin? Salsabila mau baca nggak? Sambil nyanyi nggak apa-apa, biar asyik nih. Salsabila? Halo. Ini kemana suaranya nih? Apa Kak? Ini siapa itu? Nadia. Baca dinyanyiin ya Nadia ya. Aduh. Tapi nggak begitu bisa ya. Ya nggak apa-apa. Kayak siapa tadi? Mas siapa tadi? Mas Raffi. Mau duet sama Deris nggak apa-apa. Baca ya. Ya. Yasmar'ani yasmar'una tasmar'ani yasmar'na tasmar'ani tasmar'una tasmar'ina tasmar'ani tasmar'una tasmar'na tasmar'ana Udah. Coba saya. Nah, ini bentar dulu ya yang barusan. Ini ada yang nanya cara membacanya gimana jika hurufnya tidak ada harokat. Nah, tadi sebelumnya
saya contohkan di sini ya, yang tadi nanya, barusan nanya. Di sini kita mengikuti pola di sini saja. Ini karena materinya dasar dan juga materi penyampaian materinya nggak lama, cuma beberapa hari, cuma 3 hari. Jadi saya kasih polanya saja gitu kan. Pola secara mendasar. Sebetulnya pola-polanya itu banyak sekali teman-teman. Nggak hanya pola ini, ada pola yang lain. Bisa yayu, bisa yayi, bisa yaya, bisa yiyi, dan lain-lain. Nah, ini saya contohkan pola yang dasar saja. Yayu, nah yang tadi harokatnya nggak ada harokatnya, bisa nanti teman-teman berpola di sini. Yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ulani, dan seterusnya. Ya, itu yang barusan nanya, bisa dipahami nggak? Yang nanya barusan. Yang barusan yang nanya yang nggak ada harokatnya bisa ngikutin pola ini ya, pola sesuai dengan ini. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani. Yang nanya barusan bisa dipahami nggak? Atau mungkin bisa ini on mic. Bisa dipahami ya? Lanjut, yang barusan yang mau membaca siapa tadi? Ini baca. Coba ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yajlisu yajlisani yajlisuna tajlisu tajlisani yajlisna tajlisu tajlisani tajlisuna tajlisina tajlisani tajlisna ajlisu najlisu. Satu lagi. Udahlah. Nanggung satu lagi. Udahlah. Gantian. Yang tadi mana nih? Nafaya Nursabila, coba baca yang ini ya, yang ini nih, yafulu yafulani. Nafaya Nursabila, ada suaranya enggak? Nafaya? Nafaya Nursabila, bisa ada suaranya untuk membaca ini? Atau dilanjut saja ini? Nggak ada suaranya ini. Lanjut saja ya. Lanjut. Nah, ini teman-teman mengenai keterangan yang berkaitan dengan fi'il mudhari atau kata kerja yang sedang dilakukan atau sekarang gitu kan, atau yang akan dilakukan. Ini keterangan yang berkaitan dengan fi'il mudhari. Nah, di sini ada al-an yaitu sekarang, al-yaum ya hari ini, hadal yaum hari ini, hadas sobah pagi ini, hadal waktu ini, atau juga hadal masa sore ini, hadal nahar gitu kan, siang ini. Nah, begitu. Ini keterangan-keterangan yang bisa digunakan ketika teman-teman membuat sebuah kalimat dalam bahasa Arab atau sebuah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Seperti itu. Lanjut. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ini fi'il amar, yaitu kata kerja perintah. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk fi'il amar ini tidak semua domir tidak semua domir dimasuki oleh fi'il amar gitu kan. Ada domir-domir yang khusus untuk fi'il amar, yaitu domir yang kemarin sudah dijelaskan, yaitu domir
mukhotob atau mukhotobah, yaitu domir yang diajak bicara. Jadi domir yang masuk pada fi'il amar yaitu di sini bisa dilihat teman-teman, di sini ada domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Nah, ini domir-domir yang khusus yang masuk kepada fi'il amar. Jadi fi'il amar tidak akan masuk pada huwa, humahum, ya huma, kunna, ana, nahnu, kan. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan fi'il amar masuk ke huwa artinya dia. Jadi merintahnya kayak gimana? Masa merintah orang yang tidak ada di depan kita, seperti itu. Jadi fi'il amar ini fi'il untuk merintah orang yang ada di depan kita, seperti itu. Misal kamu laki-laki satu orang, misal kamu 2 orang laki-laki, atau kalian 3 atau lebih orang laki-laki, dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat mengenai fi'il amar. Anta berarti uf'ul, antuma uf'ula, antum uf'ulu, anti uf'uli, gitu kan. Antuma uf'ula, antumna uf'ulna. Ya. Ini mengenai fi'il amar. Bisa dipahami teman-teman? Apa ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Apa ada yang mau nyoba baca ini? Siapa itu? Resen? Deris mau baca? Kalau boleh. Mau boleh, ya silahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Anta la uful, antuma la uful, la antuma lu ufulu, antali ufuli, antuma la ufula, antana ufula. Antana ufula. Masya Allah, mantap ya dinyanyiin. Kreasi dari sendiri ya. Ada lagi yang menyaingi dari nyanyinya nih? Ada? Siapa ini? Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, contoh aja yang nggak ada harokatnya. Teman-teman silakan untuk membaca. Teman-teman, ada yang membaca ini? Dibebaskan, wes. Siapa saja ini yang mau mencoba dan mau bisa untuk membaca, untuk melatih juga lisan, melatih juga kalam. Ini salah satu cara untuk pembiasaan lidah kita dengan bahasa Arab. Ada gak? Ustaz, maaf, itu ada yang bertanya di kolom komentar. Ya, kalau pola lain bisa, nggak apa-apa. Anti, silahkan. Ustaz, Ana mau coba lagi. Ya. Siapa itu, Ustaz? Ya, anti. Ijlis. Ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Ya. Mau lagi nggak? Uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Satu lagi. Isma'a, isma'u, isma'i, isma'a, isma'na. Siapa tadi barusan? Saya, Ustaz. Hanis. Ya. Coba dahaba. Zahaba. Jadi Idhab berarti, Ustaz. Idhab. Ya.
idhab, idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna. Ukhruj. Ukhruj, ukhruja, ukhruju, ukhruji, ukhruja, ukhrijna. Ya, ada lagi mau ngomong apa lagi? Uktul. Ayo, siapa lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Saya Kak. Oh ya, siapa barusan? Saya Kak. Coba Fataha, Iftah. Iftah. Nah. Iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahun, iftahna. Terus idrib. Itrib, itriba, itrobu, itribi, itriba, itribna. Masya Allah. Ada lagi tuh tadi siapa? Nahdia? Iya, Kak. Mau baca ini apa contoh lain? Terserah, ini juga nggak apa-apa. Udah ini dulu. Ijlisi, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Bawahnya juga. Ya. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Terus ismar'a, ismar'u, ismar'i, ismar'a, ismar'na. Ulas. Nah, teman-teman, ini kan kita jelasin sedikit. Di sini mungkin nggak dituliskan mengenai kok ini dibaca ijlis, kok ini dibaca uktub, kok ini dibaca isma, nah kan gitu kan. Kenapa kok ini beda-beda? Sebetulnya polanya itu untuk fiil amar ini sedikit saja, jangan melebar nanti terlalu panjang pembahasannya. Jadi harokat alif atau hamzahnya untuk fiil amar bisa jadi i atau bisa ini kan contoh i. Ini itu ain fiilnya itu harus berbentuk harokat kasroh atau fathah, baru dibacanya i. Jadi ijlis atau ijlas gitu kan. Itu berharokat kasroh hamzah amarnya. Tapi kalau hamzah amarnya ini berharokat doma, ya berharokat doma, ini berarti ain fiilnya yang dinamakan ain fiil itu ini nih. Ini ain fiil. Jadi uktub ini untuk pengharokatan di dalam fiil amar, seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Apa ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Apa lanjut? Ustaz, boleh ulangnya sekali lagi gak? Soalnya kurang jelas. Kurang jelas, diulang ya. Jadi gini, bisa teman-teman lihat di sini yang uf'ul ini. Nah ini bisa berharokat, bisa uf'ul, bisa if'il, bisa juga if'al. Nah kan, kalau uf'ul, ya kalau uf'ul di sini contohnya uf'ul. Nah ini di hamzahnya ini awalnya ini di harokat doma atau ya di harokat doma, ini berarti ain fiilnya ini harus doma. Ini polanya, jadi uf'ul. Nah kan, kalau contohnya sekarang menjadi if'il, nah if'il, nah ini if'il ini if'il atau if'al, ijlis atau ijlas. Nah, hamzah amar ini berharokat kasroh, gitu kan?
Yang penting ininya li atau la. Gitu. Dipahami nggak? Siap, Ustadz. Udah ya, pahami ya? Ini tambahan saja mengenai nanti ketika membaca, gitu kan. Lanjut. Nah, lanjut ini mengenai alamatul fi'li, yaitu tanda fi'il, tanda kata kerja. Ada apa sih? Ada apa saja sih tanda fi'il ini? Kemarin kan tanda isim ya ada kemarin, sekarang tanda fi'il. Nah, tanda fi'il ini ada 4. Ada 4 ya. Ada 4, yaitu pertama qad, kedua ta tanis, ketiga sin, dan keempat saufa. Nah, jadi di 4 ini dibagi menjadi 2. Ada yang masuk ke fi'il madi dan juga ada yang masuk ke fi'il mudhari. Mana aja yang masuk ke fi'il madi? Yaitu di sini bisa dilihat teman-teman, ini qad. Qad ini masuk ke fi'il madi. Nah, qad koma sungguh telah berdiri gitu kan artinya. Jadi litahqiq ini untuk membenarkan benar-benar gitu kan. Benar-benar telah berdiri gitu kan. Nah, ini fi'il madi untuk qad. Terus juga ada ta tanis. Nah, ta tanis ini menunjukkan untuk dia perempuan. Dia perempuan, jadi domirnya dia gitu kan. Di sini contohnya dorobat atau kolat atau komat. Nah, ini tak tanis. Nah, yang dimaksud tak tanis ini ya tak yang tidak berharokat atau yang sukun seperti itu ya. Ini masuk ke fi'il madi. Yang kedua, ini masuk ke fi'il mudhari. Ini yang masuk ke fi'il mudhari yaitu sin, artinya akan, dan juga saufa. Saufa juga akan gitu kan. Mengapa perbedaannya di mana cara penggunaannya? Ya, cara penggunaannya untuk sa ini itu bisa dilihat di catatan sa ini untuk jangka pendek. Jadi biasanya jangka pendek itu pekerjaan hari ini. Misal saya akan makan setelah maghrib. Ini jangka pendek, gitu kan? Jangka pendek seperti itu. Nah, untuk saufa ini untuk jangka panjang atau biasanya rencana. Misal saya akan liburan besok misalnya, atau minggu depan saya akan liburan. Nah, ini biasanya menggunakan saufa ini untuk penggunaannya seperti itu. Nah, dan juga fi'il ini kemasukan juga qad gitu kan, qad yaqumu berdiri gitu. Jadi sedikitkan, kalau qad di fi'il mudhari ini menyedikitkan berdirinya itu ya, intinya bermakna sedikit. Nah, jadi ini kan untuk masuk fi'il madi itu qad dan ta, mudhari itu ada sin, saufa dan qad. Nah, jadi yang masuk keduanya yaitu ke isim ke fi'il madi masuk dan juga ke fi'il mudhari masuk yaitu qad. Ini qad ini masuk keduanya seperti itu. Bisa dipahami atau ada yang ditanyakan? Dipahami? Apa ada yang ditanyakan? Kalau yang qad yakum itu apa ya Kak? Penjelasannya ya Kak? Yang mana? Yang qad litaklil. Yang menyedikitkan. Jadi ya intinya menyedikitkan dan juga menjelaskan. Misal qad yakumu ini kan kalau di qad koma ini benar-benar dia itu telah berdiri gitu kan. Benar, berdirinya itu benar gitu kan. Kalau ini kondisi ini jadi samar-samar entah dia itu berdiri atau tidak. Nyatanya dia bisa berdiri, bisa juga tidak gitu kan. Bisa dipahami. Paham Kak? Paham. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Di kolom komentar
Bedanya fi'il madi sama mudhari ini, bedanya kalau kita nggak tahu artinya ya. Kalau dari segi dari arti, kalau fi'il madi ini menunjukkan waktu masa lalu, masa lampau yang telah terjadi gitu kan. Kalau fi'il mudhari itu masa sekarang atau yang akan datang. Itu bedanya secara waktu, secara arti. Tapi kalau teman-teman nggak bisa mengetahui artinya ini masa lalu atau masa sekarang, ya bisa dilihat dari ciri atau tandanya tadi. Tandanya tandanya fi'il mudhari kan tadi sudah dijelaskan sebelumnya, ada hamzah awalnya, ada juga nun di awalnya, ada juga ya di awalnya, dan juga ada juga ta di awalnya, yaitu untuk membedakan fi'il mudhari secara bentuk, bukan secara arti seperti itu. Mungkin bisa dipahami atau enggak dilihat dari tanda-tanda yang ada di PPT ini untuk membedakan fi'il madi dan fi'il mudhari. Bisa dipahami ya? Bisa dilanjut? Lanjut. Lanjut dulu ya. Nanti aja bahas badunya minggu kemarin itu. Minggu kemarin. Kita fokus aja ke materi sekarang. Mungkin bisa dilihat-lihat dulu mengenai badu, mengenai dorof di PPT sebelumnya. Lanjut dulu ya. Nah, ini kata bantu atau huruf. Nah, huruf ini sebetulnya ada 3. Pertama yang masuk kepada kalimat isim atau kata benda. Yang kedua masuk pada kalimat fi'il atau kata kerja. Dan yang ketiga masuk keduanya. Masuk ke isim dan masuk juga ke fi'il. Ini lanjut. Ini contoh huruf yang masuk pada isim kata benda. Ini ada huruf jar, bi, ka, li, la, ila. Nah, teman-teman ada yang mau membaca contoh ini yang tidak berharokat? Silakan untuk membiasakan membaca. Ada yang nggak ada? Muflihatur Rahmah, silakan baca. Muflihatur Rahmah. Yang dibaca yang contoh al-misal ini anak. Yang anak ini nih. Oh iya. Ana aktubu bil qalami. Al ilmu kan nuru. Hadzal kitabu. Al ilmu kan apa? Al ilmu. Al ilmu kan nuri, kan nuru. Kan nuri. Kan nuri. Terus satu lagi. Hadzal kitabu lil ustadi. Ya, sudah. Tadi anak khairiyah sudah. Anak khairiyah. Yang itu kah yang hadal? Ya, yang hadal ini bait. Bismillahirrahmanirrahim. Hadal baiti lahum. Ada habu ilal madrasati. Sudah. Huruf jarnya mana? Huruf jar yang itu yang lahum, lam. Terus yang itu yang ilal madrasah. Ya sudah. Lanjut ya ke selanjutnya. Nah ini huruf jar ini huruf yang masuk pada kata benda atau isim. Nah terus ada lagi huruf yang masuk pada isim itu ada lagi selain huruf jar. Nah ini ada huruf yang kedua, ada huruf nida. Ini yang masuk pada kalimat isim atau kata benda. Terus juga ada
huruf istisna yaitu pengecualian, gitu kan, huruf istisna. Ini masuk pada kata benda. Lanjut saja. Nah, terus juga ada huruf inna wa akhwatuha, gitu kan. Ini masuk pada isim. Jadi huruf inna itu biasanya tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Jadi menasobkan atau memfatahkan isimnya dan juga merofakan khobarnya. Nah, contoh di sini innal muslima robihun. Nah, ini isim, jadi menasobkan atau memfatahkan isim dan juga merofakan khobarnya. Innal muslima robihan. Ini sekilas gambaran saja, nggak akan dibahas secara detail dan juga nggak akan disuruh baca teman-teman karena belum dipelajari. Mungkin lanjut, ini mungkin bisa teman-teman dilihat sendiri. Insya Allah inilah bisa dipahami dan juga ada artinya. Dan mungkin contohnya nanti nggak ada harokat, mungkin bisa diharokati sendiri dan belajar atau nanti bisa ditanyakan. Lanjut. Nah, yang kedua ini huruf yang masuk pada fiil atau kata kerja. Kata kerja ya. Jadi tadi sudah huruf yang masuk pada kalimat isim. Sudah masuk kalimat isim, sekarang yang masuk pada kata kerja. Nah, kata kerja apa aja sih huruf yang masuk pada kata kerja? Pertama ada huruf jawazim, huruf jazm. Jadi biasanya huruf jazm ini, intinya huruf jazm ini mensukunkan huruf akhir dalam fiil mudhari biasanya, gitu kan? Contohnya di sini lam, contoh lam yadris zaidun. Nah kan kenapa disukun? Karena ada lam. Kalau tidak ada lam berarti yadrisu zaidun, seperti itu. Ya, intinya huruf jawazim ini yang mensukunkan fiil mudhari, seperti itu ya teman-temannya. Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan nggak? Apa sudah dipahami? Sudah ya? Sudah, bisa dilanjut? Bisa dilanjutkan nih? Bisa. Oh, bisa. Lanjut. Lanjut. Nah, yang kedua yang masuk pada kalimat fi'il, huruf yang masuk pada kalimat fi'il yaitu huruf nawasib yang menasobkan, gitu kan. Nah, di sini ada beberapa huruf nawasib yang masuk ya pada kata benda, kata kerja. Kata kerja. Ada lan, izan, kayak, li, hatta. Nah, tapi sebetulnya ada beberapa pendapat juga li, hatta ini masuk juga pada huruf jer. Itu ada beberapa pendapat, tapi pendapat secara umum kita fokus saja ini masuk ke huruf nawasib yang huruf jer yang telah saya jelaskan. Itu secara pandangan umum. Nah, ini di sini an ini biasanya mengharokati fathah. Contoh di sini an uridu an adhaba. Nah, ini seharusnya adhabu ya teman-teman. Harusnya adhabu, karena ada an berarti berubahlah harokatnya jadi ba. Jadi harokat fathah. Jadi an adhaba. Uridu an adhaba. Ya, jadi huruf nawasib ini secara simpel yaitu huruf yang membuat fiil mudhari itu berharokat fathah di akhirnya. Ini adhabu jadi adhaba, an adhaba. Ya, sudah dipahami, bisa dilanjut ya. Bisa dilanjut? Bisa. Lanjut aja. Ya. Itu yang ini bagaimana tuh? Apa? Yang li itu.
Itu contohnya yang li itu contohnya bagaimana tuh? Tuka gimana cara bacanya? Baca yang itu yang contoh li. Yang li itu ya. Tukali Bisa bisa tuki, ini bebas. Tergantung kita lawannya siapa. Entah itu perempuan atau laki-laki. Jitu. Bisa jitu gitu kan. Jitu ini untuk jitu ini untuk saya, tapi berlawanan dengan orang yang diajak bicara, misalnya mukhotob atau mukhotobah, atau kamu perempuan atau kamu laki-laki. Jadi jituka atau jituki. Bisa dipahami? Catat. Ya. Lanjut ya. Ini huruf taukid. Nah, ada qad aflahal mu'minun. Nah, ini masuk pada fiil. Dan juga huruf istiqbal yang tadi yang sudah dijelaskan ini mengenai akan gitu kan. Tadi itu namanya huruf istiqbal yang tadi tanda fiil mudhari. Jadi sa'adhabu ilal masjidil al-an kan. Ini akannya jangka pendek. Saya akan pergi ke masjid sekarang, itu pendek. Sopanusapiru Jakarta Godan kan. Ini akannya menunjukkan jangka waktu panjang, yaitu besok. Lanjut. Nah, ini yang terakhir huruf yang masuk pada isim dan fiil. Nah, ini ada huruf nafi. Huruf nafi ini masuk pada isim dan fiil. Adalah dan ma ini tidak. Gitu kan. Terus juga huruf istifham atau huruf pertanyaan. Ini huruf pertanyaan, ini ada hal, ada a. Ini masuk pada isim dan fiil seperti itu. Terus di sini ada huruf athof. Huruf athof. Nah, ini ada 9 lah. Ini huruf athof, ada beberapa, mungkin teman-teman nanti bisa pelajari sendiri. Ini mengenai huruf athof. Athof itu ya yang apa ya istilahnya mengaitkan atau menyambungkan dari misal saya dan Ahmad pergi, nah saya dan Ahmadnya ini dannya ini disebut athof yang mengaitkan kepada yang sebelumnya seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Insya Allah bisa. Nah, sudah materinya sudah selesai. Mungkin ada yang ditanyakan atau disaringkan atau dicukupkan, ya silakan. Dan juga ini sebetulnya ada beberapa slide lagi, cuman ini tambahan saja. Tapi materinya sudah sampai sini. Tambahan mengenai huruf hijaiyah atau alfabet bahasa Arab yang kemarin Mas Arif pertama yang sempat bertanya mengenai alfabet bahasa Arab itu apa saja. Nah, di sini sudah saya berikan alfabet yang bahasa Arab. Jadi di huruf hijaiyah ini ada yang mengatakan 29 dan ada juga yang mengatakan 28. Tapi mana yang benar? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar, mau 28, 29 huruf itu sama-sama benar. Dan juga ini ada tentang al-yaum, hari, bisa teman-teman pelajari sendiri, bisa teman-teman baca sendiri. Ini juga ada bulan, asyahru, al-ashhuru, bulan, entah itu bulan Hijriyah atau juga bulan Masehi seperti itu. Dan di sini juga ada bilangan, terus ada juga mengenai jam. Ini yang biasa mungkin kita sehari-hari gunakan. Nah, ini ada ungkapan terima kasih dan juga ada ungkapan permintaan atau permohonan. Dan juga terakhir ini ada ungkapan penyesalan. Ungkapan penyesalan. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan hari ini mengenai
mengenai apa? Fiil dan juga huruf seperti itu. Syukron ala ihtimamikum, mungkin ada yang disaringkan atau apa namanya? Membahas sedikit mengenai hijaiyah, terserah teman-teman. Kisi-kisi buat besok, Ustadz. Oh, kisi buat besok. Sebetulnya kisi buat besok itu pelajari saja PPT yang sudah yang diberikan. Itu insya Allah semua ada. Enggak semua sih. Insya Allah di situ semua. Enggak jauh-jauh dari situ. Enggak semua ada, tapi ya di situ sumbernya. Insya Allah di situ. Kalau tambahan tadi enggak dimasukin. Ini cuma buat tambahan saja buat pengetahuan teman-teman mengenai huruf hijaiyah, mengenai bulan, mengenai ungkapan terima kasih dan lain-lain. Bisa dipahami ya untuk ini? Ya tugasnya ya pelajari PPT 1 sampai 3. Tugasnya itu. Tugasnya hanya itu, pelajari PPT 1 sampai 3. Insya Allah ada di situ semua dan juga insya Allah soalnya mudah. Siap, Kak. Ya. Ustadz izin bertanya. Apa? Kalau boleh tahu teknis buat besok gimana Ustadz biar nggak deg-degan lagi. Syukron. Teknis bisa langsung dijawab sama Kak Marven ya? Iya. Untuk teknis, sebenarnya ini nanti akan dijelasin di email, melalui email untuk teman-teman yang lolos. Tapi karena sepertinya teman-teman yang ada di sini lolos semua untuk mengikuti tes, ya udah saya langsung saja sampaikan di sini. Jadi untuk besok itu sebenarnya teman-teman mengisi jawabannya itu melalui Google Form. Tapi nanti sebelum mengisi jawaban melalui Google Form itu akan ada soal yang dikirimkan melalui email. Jadi nanti ada soalnya dalam bentuk file, kemudian jawabannya teman-teman input melalui Google Form seperti itu. Nanti nilainya bisa langsung keluar setelah teman-teman selesai mengisi Google Form. Terima kasih Kak infonya. Syukron Kak Marvin. Untuk bentuk soalnya gimana, Tat? Apakah full pilihan ganda atau ada yang esainya, Tat? Untuk kelas saya pribadi sih ini saya untuk soal full pilihan ganda karena untuk essay atau tulisan karena teman-teman sudah saya berikan tugas kan untuk menulis perkenalan dan juga kosakata dan perubahan-perubahannya dan lain-lain itu sudah saya cukup untuk esainya dan insya Allah soalnya APG semua. Insya Allah mudah kok, insya Allah bisa ngisi. Alhamdulillah, pilihan ganda. Ada lagi yang ditanyakan, sharingkan? Semoga lulus semua Ustadz, amin. Ya, amin, amin. Lulus lah insya Allah. Kalau belajar dari PPT 1 sampai 3, insya Allah lulus. Insya Allah lulus. Amin. Tugasnya itu pelajari PPT 1 sampai 3 tugasnya itu untuk hari ini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ana izin bertanya Ustadz, untuk menguasai huruf-huruf gundul, apakah ada tips dalam menguasai huruf-huruf gundul ya Ustadz? Syukron. Kalau tips sih lebih ke belajar mengenai gramatikal sih untuk membaca huruf-huruf gundul. Ya, lebih ke gramatikal. Jadi saya rasa ketika teman-teman inilah sedikitnya yang saya ajarkan, teman-teman sudah paham sedikit materi yang saya sampaikan ini, itu sudah membantu untuk membaca sebetulnya. Cuman
ada beberapa yang mungkin harus dipelajari lagi seperti nantinya pengiroban. Pengiroban itu membaca akhir kata. Misalkan madrasatu, nah, bisa dibaca madrasatu, madrasati, madrasata, itu bagaimana gitu kan? Itu sebetulnya sudah sebagian sudah dipelajari, dan juga itu mengenai ilmu nahu. Dan yang paling penting yang kedua yaitu ya mempelajari ilmu sorof. Ilmu sorof ini ya ilmu yang membentuk atau yang merubah bentuk suatu kata. Ya, ini huruf sorof ini berlaku untuk kalimat fiil, yaitu kata kerja yang tadi saya ajarkan seperti itu. Sebetulnya fiil itu fokusnya pada ilmu sorof, yaitu perubahan. Entah itu perubahan dari fiil madi ke mudore, terus juga fiil madi 1, 2, 3 gitu kan. Dan juga seterusnya. Itu sih untuk mengenai tif ya lebih giat lagi, lebih mempelajari lagi mengenai ilmu nahu dan sorof. Ilmu nahu cukup menurut saya cukup pada bagian i'rab saja, mu'rab gitu kan. Itu sudah dirasa cukup, nggak terlalu mendalam, nggak terlalu mendetail. Sampai mu'rab itu insya Allah sudah bisa, karena bisa satu, bisa semuanya itu di kajian mu'rab. Dan untuk perubahan katanya ya di ilmu sorof seperti itu. Dan ketika teman-teman kok saya nggak tahu artinya nih, nggak tahu ini dibacanya gimana, mungkin bisa dibantu dengan kamus juga. Kan sekarang banyak kamus yang online nih, banyak yang kamus yang online, yang digital, bisa teman-teman manfaatkan untuk mengetahui ini bentuk fiil apa bentuk isim seperti itu. Bisa teman-teman menggunakan kamus Al-Ma'ani, kamus Indonesia Arab, Arab Indonesia. Itu sangat membantu. Insya Allah di situ bisa membantu. Ya mungkin itu jawaban saya. Baik, Ustadz, syukron. Ya, afwan. Ada lagi nggak? Ini tinggal 8 menit lagi ya. Oh, request nih semuanya open ini, open cam nih. Sudah nggak ada ditanyakan lagi? Ya, sudah terasa selesai lagi ya. Saya mau tanya. Apa? Apakah dalam berbicara bahasa Arab kita memerlukan aturan tajwid seperti kita sedang membaca Al-Quran? Syukron. Di dalam bahasa Arab ini teman-teman harus ketahui dulu ya. Bahasa Arab ini ada dua. Yang ada di dalam Al-Quran ini itu bahasa fushah alias bahasa resmi ya. Bahasa resmi itu yang pertama, bahasa resmi, bahasa fushah. Jadi ya bahasa fushah ini bahasa resmi ya sedikit enggaknya ya harus tajwid gitu kan kalau di Al-Quran. Yang kedua ini ada bahasa amiyah. Bahasa amiyah ini bahasa sehari-hari. Ya kan? Bahasa sehari-hari ini ya ini dibebaskan. Beda. Kemarin kan sudah dijelaskan juga antara membaca dan berbicara itu beda. Kalau membaca harus sesuai teks yang ada. Misal ada panjang, ada harokatnya. Harus misalkan nggak boleh disukun kalau ada harokatnya, itu membaca. Nah, kalau berbicara ini dibebaskan. Mau diatur panjang pendeknya, mau diatur sukun enggaknya, itu dibebaskan kalau di dalam speaking bahasa Arab. Jadi di dalam berbicara bahasa Arab itu dibebaskan karena ya biar memudahkan. Jadi kalau kita pengen menguasai berbicara bahasa Arab, jangan terpaku pada pada nahu sorof. Intinya seperti itu kalau speaking, kalau di berbicara bahasa Arab.
Jadi teman-teman yang ada dua tadi, bahasa itu bahasa amiyah, bahasa sehari-hari, dan juga ada bahasa fusah, bahasa resmi. Jadi yang kebanyakan digunakan di Saudi Arabia atau di Mesir itu kebanyakan bahasa amiyah. Contohnya in ente gitu kan, atau ishada. Ishada itu apakah ini? Kalau di sana gitu bilangnya ish, bukan bukan hal seperti itu. Ya begitulah contohnya. Jadi untuk mengetahui nanti bahasa amiyah, sebetulnya ada kamus tersendiri untuk bahasa-bahasa amiyah. Jadi amiyah itu enggak tiap negara itu berbeda. Mesir beda, Saudi Arabia beda, Maroko beda, terus Yaman juga beda. Tapi Yaman kalau nggak salah itu bahasanya fusah, dan Sudan juga bahasanya fusah, menggunakan bahasa fusah. Mungkin itu bisa dipahami. Bisa Ustadz, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi Kak? Ini 5 menit lagi. Bertanya Tat. Gimana? Ini kalau apa ya, kalau di bahasa lain kayak Inggris, terus kayak Rusia, Prancis itu kan ada kayak level-levelnya itu, sertifikat gitu, A1, B1 itu. Kemudian apakah kalau di bahasa Arab itu ada yang seperti itu atau gimana Tat? Ada level-level kemahirannya gitu Tat? Kalau sejauh saya belajar bahasa Arab, level kemahiran itu ya paling bukan A1, A2, bukan gitu. Paling ya level A1 itu mungkin asasi dasar gitu kan. Kalau yang pertengahan mutawasid, ya mungkin itu level-level di bahasa Arab. Juga yang paling tinggi itu al-ali, ya mungkin A3 gitu kan. Ya gitu. Kalau di bahasa Arab seperti itu. Asasi itu dasar, mutawasid itu ya pertengahan, al-ali itu tingkat yang sudah mahir, yang sudah tinggi. Bisa dipahami? Memahamkan? Insyaallah. Bisa ya? Yang barusan nanya? Alhamdulillah paham Tat. Ya, siap. Ada lagi? 4 menit lagi nih, apa foto bersama atau gimana ini? Nah, atau saya berpesan nih teman-teman, jangan berhenti belajar bahasa Arab dari sini. Kalau misalnya ini kelasnya sudah selesai, ya belajarlah. Karena banyak kita bisa otodidak sendiri, bisa belajar speakingnya atau gramatikalnya. Apa? Ustaz, mau nanya, apa? Kenapa antum kan kamu? Tapi di surat Al-Waqiah atau di surat Al-Imran ada yang kuntum, pakai K depannya, Ustaz. Oh, itu ini kuntum ini, kun itu ini berasal dari kana yakunu. Jadi makanya disambungin jadi kuntum, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, biasanya dan tambahan juga antum ini enggak semestinya bermakna kalian ya. Antum ini bisa juga untuk menghormati orang yang lebih tua dari kita, orang yang lebih berilmu dari kita. Misal saya berbicara dengan dosen saya menggunakan antum, bukan anta, gitu kan. Bisa dipahami ya? Bisa Ustaz, bisa. Bisa Ustaz. Ya, yang tadi nanya mengenai kuntum bisa dipahami? Mana gak ada nih? Mungkin sinyalnya Ustaz. Oh, sinyalnya. Ya sudah. Ada lagi gak? 2 menit lagi ini sesi foto bersama. Apa? Ini kan untuk kita yang masih pemula gitu. Apakah ada kayak rujukan kitab atau buku yang bisa kita gunakan untuk untuk belajar bahasa Arab gitu, Tat? Nah, ini saya nanya kembali. Yang mau dikuasai itu apa? Apa dulu? Entah itu kan di speaking, di bicaranya, atau di gramatikalnya seperti itu. Soalnya beda nanti. Soalnya enggak semuanya harus dibarengin. Jadi harus satu-satu lah. Tapi kalau semuanya mau dipelajari semuanya ya salah. Gitu.
Apa dulu yang mau dikuasainya? Gramatikal, apa speaking, apa kitabah, menulis, Speakingnya, apa? Tat. Speakingnya. Karena apa ya? Karena dulu tuh misal gini pas kayak di MTS itu kan kalau belajar bahasa Arab tuh ya semuanya gitu, Tat. Ya kitabahnya, iya, kiroahnya, terus apa ya? Bicaranya tuh semuanya gitu. Jadi belum fokus ke salah satu itu, Tat. Jadi ya speakingnya gitu, Tat. Yang ingin mencoba dimahirkan terlebih dahulu, Tat. Kalau speaking sebetulnya simpel. Intinya mempelajari pola-pola percakapan. Ya, untuk buku sebetulnya saya punya buku yang memang untuk percakapan dasar dan juga percakapan misal di perpustakaan percakapannya seperti ini, di kantin percakapannya seperti ini, itu ada. Jadi mungkin teman-teman ya untuk mempelajari speaking, ya menurut saya yang lebih efektif ya belajar mengenai percakapan. Entah itu nahu sorofnya jelek ya gak masalah, yang penting ngomong. Dan juga selain kita tahu pola, nah untuk buku itu tiap orang yang mungkin beda-beda gitu kan dalam buku itu. Tapi yang saya pelajari ada buku, ya ini bekas dari sekolah saya sih dulu, itu yang membuatnya modul lah seperti ini. Istilahnya modul. Ya mungkin teman-teman di toko-toko buku juga banyak, ada yang mengenai percakapan sehari-hari, ada yang mengenai percakapan misal traveling ada, dan juga ada percakapan untuk haji dan umroh ada. Jadi sesuai kebutuhan teman-teman, mungkin teman-teman bisa dicari di Gramedia atau di mana itu toko buku itu ada. Nah itu selain percakapan dipelajari pola-pola percakapan, teman-teman juga harus menghafal, harus membaca banyak-banyak mufradat atau kosakata, biar ini nantinya teman-teman kita praktek bahasa Arab, nanti teman-teman sudah punya kosakata banyak ini yang mau diomongkan. Itu sih ada dua cara efektif untuk berbicara. Pertama, mengetahui pola-pola percakapan. Yang kedua, ini memperbanyak kosakata, memperbanyak hafalan kosakata seperti itu. Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Tat. Ya, siap. Sudah ya, sepertinya udah waktunya. Sudah apa belum, Kak Martin? Ini waktunya habis belum? Iya, udah, Mas. Ya. Ya mungkin apa sih? Share screen-nya boleh oke sih. On cam semua katanya, request siapa tadi on cam? Iya nih, ada request harus on cam semua. Nah, sebelum ditutup, saya mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada sesi kita yang terakhir pada hari ini, dan juga teman-teman yang sudah mengikuti sesi kelas ini dengan antusias dari awal hingga akhir. Dan juga yang luar biasa ini adalah tutor kita, Mas Ahmad Irfan Fauzi, yang sudah menemani kita selama 3 hari ini. Dan saya mengucapkan juga selamat untuk teman-teman yang besok akan mengikuti tes. Jangan lupa untuk di-review lagi materinya. Semoga apa yang didapatkan hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Oke, saya hitung 1 sampai 3. Teman-teman boleh post sebebas-bebasnya ya, seasik-asiknya. Ntar apa nih? Bentar. Ntar saya screenshot. Oke, 1, 2, 3. Oke, bentar ya, sekali lagi. Satu, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam. Malam, terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran. Syukron jazilan. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak.
Masih kamar Marvet, Ma Ustadz.